Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Farah Razi di channel Belajar Bersama. Hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan ukuran penyebaran data. Selanjutnya, yang mana nanti di sini kita di video kali ini nanti akan dijelaskan terkait dengan salah satu ukuran penyebaran data. Baik, di sini nanti kita akan membahas tentang kuartil. Jadi nanti di sini ada kuartil untuk data tunggal maupun kuartil untuk data. Baik, sebelum masuk ke video utama, jangan lupa subscribe, like, share, dan beri komentar di channel Belajar Bersama agar channel ini dapat berkembang semakin lebih baik. Baik, kita masuk langsung ke materi. Kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil merupakan pembagian jumlah data terurut menjadi 4 bagian data sama banyak. Cara untuk membagi banyak data itu tergantung dari beberapa kelompok yang kita inginkan. Misalnya mau dibagi 4, mau dibagi 10, atau bahkan dibagi 100. Jadi nanti, tapi kita ini fokuskan ke kuartil, yaitu membagi sejumlah data terurut menjadi 4 bagian data sama banyak. Nah, pada kuartil ini, 4 data yang dibagi sama banyak itu dibatasi oleh 3 nilai kuartil. Yang pertama namanya kuartil bawah atau Q1, kemudian kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Di video kali ini juga kita akan membahas terkait dengan data ini dibagi menjadi 2 kelompok, yang mana data tunggal dan data berkelompok. Jadi nanti ada kuartil untuk data tunggal, menentukan kuartil untuk data berkelompok. Nah, perhatikan dulu ilustrasi berikut ini. Jadi saya memiliki n data terurut. Nah, kalau sudah terurut ini baru kita bagi 4. Yang mana dibagi 4 sama banyak. Nah, kita fokus ke titik yang 3 ini. Jadi, data sebelah ini dibatasi ini, data sebelah ini dibatasi ini, data kanan dibatasi ini, dan data ini juga. Nah, jadi antara dua data ada batasnya. Gitu ya. Nah, batas yang pertama ini kita sebut dengan kuartil bawah atau Q1. Kemudian yang letaknya di tengah ini kita sebut dengan kuartil tengah. Kemudian yang paling kanan adalah kuartil atas atau Q3. Jadi Q1, Q2, Q3 seperti ini. Nah, gimana cara menentukan 3 nilai kuartil itu? Di video kali ini saya mencoba mempermudah kalian untuk mendapatkannya. Yang mana pertama, setelah data diurutkan, yang pertama harus kalian cari adalah nilai tengahnya dulu, atau Q2-nya. Setelah Q2 didapatkan, ambil data di sebelah kiri Q2. Kemudian cari nilai tengahnya. Maka nanti akan menemukan Q1. Nah, jadi data Q2 itu di sebelah kiri Q2 yang telah kalian urutkan itu, ambil nilai tengahnya. Maka itu dinamakan Q1. Sama halnya dengan Q3. Jadi ambil sebelah kanan Q2, kemudian cari nilai tengahnya. Maka itu dinamakan dengan Q3. Nah, jadi ada data terurut, ambil dulu Q2-nya, ambil sebelah kiri data tengahnya, nilai tengahnya data sebelah kiri, itu namanya Q1. Kemudian ambil data di sebelah kanan Q2, terus cari nilai tengahnya, itu namanya Q3. Nah, kita masuk ke kuartil data tunggal. Nah, untuk data tunggal itu sebenarnya tidak ada rumus yang harus digunakan terlalu banyak, hanya ikuti saja dari ilustrasi tadi. Nah, ini. Jadi yang pertama kita urutkan saja. Setelah kita urutkan, ambil Q2-nya, cari nilai tengahnya. Kalau sudah nyari tengahnya, ambil data di sebelah kiri, kemudian cari nilai tengahnya, ketemu kuartil bawah atau Q1. Begitu juga dengan kuartil atas, ambil di sebelah kanan Q2. Ya, kanan Q2 kan berarti ini. Kemudian nyari nilai tengahnya. Maka nanti ketemu kuartil atas. Jadi secara tidak kita telah menemukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Jadi, saya tekankan sekali lagi, ini hanya mempermudah. Yang pertama, cari dulu Q1, Q2-nya, nilai tengahnya. Kemudian lanjut baru Q1 dan Q3. Nah, untuk data berkelompok, kita gunakan rumus ini. Rumus ini tidak jauh berbeda dengan di video sebelumnya, yaitu di median. Nah, karena median itu sama dengan kuartil tengah. Bedanya langsung di sini kemarin 2/4 setengah ya. Dan setengah di video yang kuartil
maaf median, bisa dicek di link di atas ini. Nah, nanti kalian langsung masuk ke median. Apa sih? Apakah sama? Benar sama. Nah, di sini ada key. Key ini hanya sebutan untuk kuartil ya. Kuartil I. I itu 1, 2, 3. Jadi kuartil 1, 2, dan 3 I-nya. Terus ambil tepi bawah dari kelas I-nya. Kemudian I dibagi 4 kali banyak data N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas sebelumnya, atau jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Sebelum ini ya, sebelum kuartil ke I-nya ini ya. Kemudian dibagi dengan data di kelas ke I kalikan panjang kelasnya. Mungkin ini keterangannya, bisa kalian baca sendiri. Nah, kalau sudah, nah gimana sih cara menerapkan rumus ini? Nah, nanti langsung kita terapkan di contoh selanjutnya. Baik, kita fokuskan untuk data tunggal dulu. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini. Ini ada data tinggi badan yang banyak sekali ya. Ada berapa ini? 22 data. Nah, secara acak ini. Nah, kita mau mencari Q1, Q2, dan Q3. Bagaimana cara mencarinya? Ya, seperti halnya dengan ilustrasi tadi, kita mempunyai data terurut. Berarti yang pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil sampai paling tinggi. Ya, terkecil sampai tertinggi, terendah dan tertinggi. Kemudian kita tahu jumlah datanya itu ada 22. Maka nilai tengahnya itu kita ambil 22, karena ini genap ya. 22 kita bagi 2 kan 11. Kita ambil data ke 11 dan 12. Nah, gimana cara kita mencari data ke 11 dan 12? Kita dikte aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini. Jadi 159 ditambah 63, kemudian kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah 161. Jadi nilai dari Q2 atau median atau nilai tengah ya, kuartil tengah ya, itu sama dengan 161. Nah, kemudian bagaimana kita mau mencari Q1 dan Q3? Kan setelah kita menentukan Q2, kemudian kita baru nyari Q1 dan Q3 ya. Nah, untuk mencari Q1, kita ambil dari gambar tadi, kita ambil data di sebelah kiri dari Q2. Kemudian kita nyari nilai tengahnya. Maka kita dapatkan Q1. Jadi kita ambil, tadi kan 161, kita ambil data di sebelah kiri dari data terurut tadi. Nah, ini dia, 150 sampai 159. Nah, kita cari aja nilai tengahnya. Tengahnya ada di mana? Ya, di sini. Data ini berjumlah 11, maka nilai tengahnya kita ambil data yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kuartil satunya adalah 156 atau kuartil bawah. Itu untuk Q1. Kemudian untuk Q3 bagaimana? Sama halnya dengan Q1, yang kita ambil yang berbeda hanyalah di sebelah kanan dari Q2. Kemudian kita nyari nilai tengahnya. Nah, dari kanan Q2 itu adalah 163 sampai 172. Tengah-tengahnya ada di sini. Nah, data berjumlah 11, maka kita ambil data yang ke-6. 160, 7 kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Jadi kita sudah dapat Q1, Q2, dan Q3. Itu untuk data tunggal. Nah, bagaimana dengan data berkelompok? Nah, ini. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berat badan di salah satu SMK berikut ini. Jadi saya punya data ini. Nah, kita punya data ini, kita mau mencari kuartil atas, bawah, dan tengah. Yang pertama tetap kita lakukan untuk menentukan Q2 dulu. Gimana cara menentukan Q2? Yang pertama adalah jumlahkan dulu frekuensinya. Ternyata jumlah frekuensinya adalah ini. Frekuensi ini dijumlahkan semua, hasilnya adalah 50. Nah, kemudian yang kedua kita menentukan kelas Q2-nya dengan cara mencari letak dari Q2. Di mana sih letak Q2? Data mana? Di mana? Nah, cara menentukannya adalah karena kita mau mencari Q2 berarti 1/2 kali N. Ya, atau 2/4 dari N. Ya,
kali 50 sama dengan 25. Jadi data yang kita ambil adalah 25 dan 26 karena data ini yang genap ya. Kita ambil 25 dan 26. Kemudian kita jumlahkan frekuensi hingga kita mengetahui frekuensi 25 dan 26 terletak di kelas mana. Kita jumlahkan 4 tambah 8, 12, 12 tambah 16, 28. Oh, berarti ada kemungkinan data dari kuartil 2 ada di sini. Ternyata betul. Kita dapat bahwa frekuensi 25 dan 26 itu terletak di kelas 61 sampai 65. Nah, setelah kita sudah dapat menentukan Q2, maka langkah selanjutnya adalah mencari nilai tepi bawah kelas kuartil 2 atau median. Maaf, ini kuartil 2 ya. Kuartil 2. Nah, caranya dengan cara lihat, ini kan berat badannya ya 61 sampai 65 ya. Nah, kita ambil. Nah, ini. Kemudian kita jumlahkan kemudian bagi 2. Maka didapat tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian setelah itu kita mencari jumlah frekuensi kelas sebelumnya. Nih. Nah, ini dia. Kelas sebelumnya itu berarti jumlahnya adalah 4 tambah 8, 12. Kemudian kita mencari frekuensi kelas Q2. Frekuensi kelasnya berapa? Ini dia. Frekuensinya adalah 16. Kemudian yang terakhir adalah panjang kelasnya. Panjang kelasnya dengan cara mendikte saja jumlah bilangan dari 61 sampai 65. Jadi dari sini 61, 62, 63, 64, 65. Berarti ada 5. Setelah kita dapatkan semua, baru kita langsung bisa gunakan rumus kuartil untuk data per kelompok. Karena yang kita cari adalah kuartil 2, berarti Q2, TB2, 2/4N kali FKS2, FK2, dan kali panjang kelas. Nah, ini dia. TB2-nya tadi adalah 60,5. Ini 2/4 kali 50 dikurangi frekuensi kelas sebelumnya 12. Frekuensinya adalah 16 dikali 5. Nah, dihitung. Hasilnya adalah 64,5625. Jadi nilai kuartil tengahnya adalah 64,5625. Itu untuk mencari kuartil tengah. Kemudian kita mau mencari kuartil bawah atau Q1-nya bagaimana? Langkahnya, ini Q1. Jumlahkan frekuensi di sebelah kiri Q2. Berarti ada berapa? Tadi kan kita sudah menentukan 25 ya. Berarti di sebelah sananya adalah 25, sebelah kiri. Nah, kita untuk menentukannya dengan cara data itu nanti dibagi 4. Atau 25 ini dibagi 2. Karena kita mau mencari dibagi 4, jadi kita bagi 4. Dapatnya 12,5. Berarti yang kita ambil adalah data yang ke-13. Kemudian jumlahkan frekuensi hingga mengetahui frekuensi 13 ada di mana. Kita jumlahkan. 4 tambah 8, 12, 12. Oh, berarti 13 ada di sini. Nah, kelasnya sama dengan Q2, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Jadi kita dapat kelasnya itu berada di 61 sampai 65. Nah, tinggal kita cari apa yang kita butuhkan dari tepi bawah dan lain sebagainya. Sama halnya dengan mencari Q2 tadi. Nah, ini dia. Nah, sama ya. Tepi bawahnya 60,5 karena sama tadi. Ini 4 plus 8 sama dengan 12. Kemudian frekuensi kumulatifnya adalah 16. Kelasnya itu. Nah, tapi jangan salah, ketika data itu semua sama, apakah hasilnya sama? Belum tentu. Yang membedakan ada di sini. Jadi untuk mencari Q1 berarti TB1 1/4 N dikali dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kemudian kali frekuensi kelas kali panjang kelas. Ini. Nah, di sana tetap 60,5. Cuman yang di sini berbeda. Yaitu 1/4 kali 50. Dikurangi 12 dibagi 16 kali 5. Maka hasilnya adalah 60,65625. Jadi untuk kuartil satunya adalah 60,65625.
kita sudah dapat Q1. Jadi sejauh ini caranya sama dengan untuk mencari Q2. Ya, hanya yang membedakan adalah letaknya di sini tadi, atau data yang ke kuartil yang ditanyakan. Nah, untuk mencari Q3 bagaimana? Ya, kita ambil data di sebelah kanannya dari Q2, itu ada 25 juga. Nah, kita tentukan letak kelas dari Q3 dulu. Caranya bagaimana? Karena data ini 3 ya, tadi kan I-nya yang kuartilnya ketiga ya, berarti 3/4 kali N, dapatnya adalah 37,5. Berarti kita ambil data yang ke 38. Dimana 38 kita jumlahkan? 11 di 28 dan seterusnya, maka kita dapat kelasnya ada di sini. 66 sampai 70. Nah, beda dengan Q1 dan Q2. Nah, beda dengan Q1 dan Q2. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian coba dicari untuk nilai dari Q3. Kalau sudah, silahkan tulis di kolom komentar nanti hasilnya berapa. Jika memang ada kendala, bisa juga ditulis di kolom komentar beberapa pertanyaan yang ingin kalian ajukan. Karena sejauh ini letaknya caranya sama dengan mencari Q1 dan Q2. Jadi untuk latihan kalian silakan tentukan Q3 atau kuartil atasnya. Baik, demikian hasil pemaparan terkait dengan kuartil, baik itu kuartil data tunggal maupun kuartil untuk data berkelompok. Di slide terakhir tadi kita silakan dicoba untuk mencari kuartil, nilai dari kuartil atasnya. Jadi nanti hasilnya berapa, bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan beri komentar di channel Belajar Bersama. Nanti beberapa pertanyaan yang bisa diajukan juga bisa ditulis di kolom komentar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.